Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam acara Gelar Teknologi Tepat Guna di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di tahun 2024 yang ke-25. Kami dari Dinas PPAPP membawa produk untuk stand pameran, ada 9 alat teknologinya dan produk-produk lainnya dari 5 wilayah kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu. Ini kami memperkenalkan, kami punya alat namanya kompor listrik untuk penyanting kalau kita pengen membuat batik. Karena di DKI Jakarta, enggak di DKI Jakarta saja ya, atau di provinsi lain juga, ini alatnya ini adalah juara kedua Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna. Waktu itu mereka punya ide, masyarakat kami, posyantek kami, adalah mereka memang sebagai pembantik yang mana kalau pakai minyak tanah, karena sekarang sudah langka minyak tanah, mereka punya ide, dipakai kompor listrik. Jadi kompor ini bisa menentukan suhunya bahan tersebut, dan juga untuk mempermudah anak-anak, karena kan kurikulum untuk belajar membatik sudah ada di tingkat SD, SMP, SMA. Jadi mereka juga pengajar juga membuat batik kepada masyarakat untuk mempermudah alatnya tersebut ini untuk supaya kalau belajar jangan sampai jatuh, kan panas ya Pak ya, kalau untuk menyanting itu panas. Jadi untuk mempermudah si anak-anak tersebut kalau belajar nggak akan jatuh cantingnya itu dan bisa membahayakan di bawahnya. Itu sih kalau ini alat teknologi lomba listrik yang kita dapat juara tingkat nasional di tahun 2023. Ini hasilnya pembatik, kalau Bapak mau coba boleh, ini hasil batiknya kami. Ini di Kelurahan Meruya Utara, di provinsi, di administrasi Jakarta, Wali Kota Jakarta Barat. Mereka produknya ini, hasil inovasinya. Ini lagi Bapak, ini kami punya posyantek kami, yang mana beliau ini sebagai pengrajin ekoprinting. Nah tapi kan dia kalau kita pakai alat nih sangat pakai manual, capek ya Pak ya, takutnya nggak datang, nggak bagus hasilnya. Akhirnya masyarakat kami, posyantek kami, Kelurahan Lenteng Agung mempunyai ide supaya seperti apa hasilnya bagus dan bisa menghasilkan daya jual yang mahal juga, hasilnya juga baik. Akhirnya mereka punya ide untuk membuat alat tersebut. Nah mereka akhirnya bekerjasama dengan Universitas Sempurna. Kalau mau coba udah bisa dicoba ininya. Karena listriknya nggak ada, mohon izin teman-teman atau seluruh provinsi yang ada, khususnya kita dalam acara Gelar Teknologi Tepat Guna. Ini alatnya. Jadi dia akan ketuk daunnya tersebut sehingga hasilnya akan bagus seperti ini. Kayak mesin jahit ya? Iya, kayak mesin jahit. Tapi kalau ini bukan mesin jahit gitu. Istilahnya seperti itu ya, Bapak. Lagi ini Bapak kita, ini dari Universitas Sempurna. Kita juga punya lagi Universitas Nasional. Beliau ini kita harus bekerja sama, masyarakat kami posyantek dengan universitas, karena beliaulah yang memang dalam artinya kalau kita masyarakat nggak punya ilmu, tapi kalau universitas punya ilmu. Ini adanya alatnya apa aja Pak dosen, ini Pak Ajat dari Universitas Sempurna. Ya ini area energi, pada intinya area energi, di sini ada 2. Itu pakai ini dulu. Ya, ini adalah area energi dalam arti, ini adalah area energi kita dari Universitas Nasional yang mensupport apa yang menjadi tugas dari PPAPP DKI atau Dinas PPAPP DKI. Kita sebagai warga masyarakat akademis mensupport kegiatan-kegiatan para posyantek yang ada di bawahnya, seperti itu. Nah, kebetulan Universitas Nasional itu kita lebih kepada menonjolkan bidang energi. Nah, bidang energi di sini, saya di sini hanya menonjolkan 2 item saja, yaitu 1 terkait dengan bagaimana mengolah air jadi bahan bakar hidrogen, dan itu ujung-ujungnya adalah untuk sebuah mesin atau otomotif ya. Nah, yang satunya lagi ini adalah berbeda sedikit dari sini, tapi intinya untuk otomotif juga. Ini adalah sebuah alat yang kita ciptakan sebagai
apa namanya, pengoptimal sistem kelistrikan pada kendaraan. Jadi kalau kendaraan itu membutuhkan listrik, biasanya hanya dari aki mobil yang kita kenal. Nah, sekarang aki mobil itu kita bantu dengan alat ini untuk bekerjanya dia itu lebih optimal. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh engine atau kelistrikan pada suatu kendaraan itu diberikan secara maksimal dan optimal oleh alat ini, ya, dalam hal membantu apa namanya, terkait dengan baterai itu tadi. Sehingga apa yang terjadi, baik ini adalah dari hidrogen maupun ini dari sebuah alat electrical optimizer, itu pada akhirnya ada 3, performanya meningkat, emisinya menurun atau reduce emission, dan fuel saving, hemat BBM. Dan itu yang diinginkan oleh pemerintah, khususnya di emisi gas buang supaya lebih aman. Nah, ada satu lagi, yaitu sebelah sini, ini adalah kebutuhan petani ikan. Ini adalah kebutuhan petani ikan, di mana mahasiswa kami membuat alat bagaimana memberi makan ikan itu dilakukan secara otomatis. Kalau kita memberi makan tuh katakanlah dilempar gini ya. Nah, ini kan bentuknya dilempar. Jadi kalau ini ada mulutnya di sini, jadi dia tuh dilempar sejauh 4 meter. Dan ini dilakukan secara Internet of Things, ya. Maksudnya begini. Misalkan ini ada di Jakarta, saya punya kolam ikan gitu ya. Saya sendiri ada di sini sekarang. HP saya akan bunyi. Oh, ini jadwal ngasih makan ikan nih. Berapa gram harus diberikan? Berapa banyak harus diberikan? Waktunya juga udah jelas. Jadi tinggal saya atur di sini, pencet, di sana dia akan memberikan pakan ikan secara otomatis. Kira-kira itu yang dari Universitas Nasional dalam rangka mendukung program Dinas PPAPP. Aplikasi dari Budi Luhur juga, karena kita ada PKS-nya dan kerjasamanya juga sama beliau. Beliau ini aplikasi untuk apa ya, untuk menghilangkan stres, stres tersebut. Kalau kita misalnya Bapak di dalam bekerja ada permasalahan apa, biasanya anak buah atau pendidik ya ada keluhan gitu. Jadi di sini kita ada aplikasinya kejiwaan. Jadi kalau kita mau nanti melihat anak didik kita atau pegawai kita yang ada bermasalah, sebenarnya harus apa yang kita tangani, di sini ada alat aplikasinya. Ya, lanjut, ini yang punya Budi Luhur. Lanjut lagi, ini beliau yang juara nasional juga, masuk ke tingkat nasional. Ini loh alat multi membuat stick, apa aja bisa. Dari kentang, dari ubi. Kalau mau coba ini baru baru nyala listriknya. Jadi alat dari kentang, ubi-ubian. Karena ini perlu banget di kami di Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading. Jadi alat ini sangat membuktikan untuk masyarakat pakai, karena sudah terjual juga alatnya ini. Jadi setelah hasilnya banyak yang pakai, mempermudah masyarakat juga. Jadi alat produksinya semakin meningkat gitu. Ini dari Posyantek Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading. Ini lagi dari Budi Luhur, ada robot juga. Silakan Mbak kalau mau ini Mbak menjelaskan yang robotnya. Oh. Ya. Jadi kami ini bekerjasama dengan UPKS, pemerintah Pemda DKI dengan universitas yang ada kami bawa ini. Silakan Mbak. Iya. Di Universitas Budi Luhur sendiri kita ada ini robot Blue Deer namanya, Budi Luhur Disaster Evacuation. Ini untuk mengidentifikasi korban. Tapi ini versi miniaturnya aja kita bawa gitu. Kalau yang satu lagi ini karena memang isunya lagi hangat di Jakarta tentang polusi udara, kita sendiri membuat sistem monitoring kualitas udara. Jadi ini udah standar Indonesia dari Kementerian Kehutanannya sendiri. Di sini ada nilai ISPU. ISPU itu Indeks Standar Pencemar Udara. Itu kita ambil juga dari Kementerian Kehutanannya langsung di website ISPU. Dan ini kita punya aplikasinya. Jadi ketika kualitas udaranya udah melebihi tidak baik gitu nilainya, itu pasti akan masuk ke notifikasi di handphone dan juga dia akan
menyarankan kalau di kualitas udara segini, nilainya segini, kita harus ngapain gitu. Gitu. Lanjut lagi, ini si Moncer. Kita masuk tahun ini ke tingkat nasional, Mbak. Nih, silakan Mbak Savana untuk menjelaskan si Moncer ini alatnya, silakan. Ya, jadi ini namanya si Moncer, sistem monitoring cerdas, efisien dan ramah lingkungan. Jadi ini untuk memonitoring kekeruhan air kolam. Jadi ini bagus untuk pembudidaya ikan, yang mana nanti ketika airnya terdeteksi keruh akan menguras secara otomatis. Nah, selanjutnya ketika airnya sudah terkuras, terdeteksi, baru akan Pas Ibu ya. mengisi air kembali, mengisi air bersih kembali. Nah, ini kita juga gunakan air limbah ini untuk digunakan sebagai penyiraman dan bisa juga untuk difilter kembali menjadi air bersih. Nah, si Moncer ini juga bisa dimonitoring lewat handphone. Jadi di sini kita bisa tahu, bisa mengontrol sendiri, otomatis maupun manual dengan handphone, bisa kuras dengan tombol on off di sini, isi dan juga bisa isi siram. Nanti kalau ada kekeruhan bisa ada notifikasi dan kita bisa pencet sendiri tombolnya. Karena di DKI Jakarta lahannya kan susah, Mas. Iya, Jadi betul. mereka punya ide gimana ya supaya daerahnya, rumahnya dengan ada penghijauan, terus ada tamanan juga hidroponiknya, terus ikan-ikan yang dia seneng berkolam ikan tapi dapat menghasilkan uangnya ikannya tersebut. Makanya idenya dari masyarakat Posyantek, Kelurahan Utan Kayu Selatan. Ini masuk ke tingkat nasional tahun 2024. Satu lagi yang ini hasil karena di daerah pesisir, Posyantek Kelurahan Kalibaru, daerah pesisir, dia terlalu banyak kerang hijau, Pak. Nah, kerang hijau dibuat apa? Idenya sama beliau dari dibikin komblok, terus dibuat kloset. Ini bubuk-bubuknya, Pak. Terus dibuat macam-macam hasil karya seninya yang bisa dipakai. Jadi penduduk pesisirnya ini luar biasa idenya gitu, Pak. Masuk ke tingkat nasional. Nah, ini selain alat ini kita ada 9 alat, juga ada hasil-hasil produk yang makanan khas DKI Jakarta. Itu sih, Pak, dari kami dari Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta mendukung acara gelar teknologi tepat guna yang ke-25 di Provinsi NTB. Supaya sukses untuk tahun ke depan yang lagi. Kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubunginnya dengan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang Jalan Ahmad Yani, alamatnya Jalan Ahmad Yani, Kafas 64, Jakarta Pusat. Kalau telepon pakai nama saya saja biar gampang dengan Ibu Niar 0812 87469009. 0812 87469009. Siapa yang mau kita bertukaran bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya UMKM kita, khususnya Posyantek kita biar lebih maju lagi ke depan. Kita saling sharing, belajar ilmu nggak hanya DKI aja ya, tapi dengan provinsi yang lainnya. Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk gelar teknologi tepat guna yang berikutnya di tahun 2025. Kita belum tahu di mana rencananya. Yang ke-26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.